Good morning class. Welcome back dengan Febriana di sini sebagai instructor dari pembuatan game developer. Di sini kita akan membawakan materi interaction design, yang dimana materi hari ini itu adalah kita membuat overlaps dari si games dan lanjutan project dari kemarin. Sebelumnya teman-teman bisa dibuka kembali project yang kemarin. Kalau lupa nanti akan aku cantumkan link arcade mecode-nya. Teman-teman bisa langsung buka di link arcade.mecode.com dan buka kembali project yang kemarin terakhir kita buat ya. Sebelumnya kita masuk ke materi dulu. Di sini aku mau menjelaskan apa yang akan kita bikin hari ini. Yap, sebagai di sini udah tertera ada interaction design, yang dimana kita akan membuat overlaps event. Overlaps itu tuh kayak sebuah tumbukan dari si scene atau si kegiatan dari si game tersebut yang menunjukkan supaya kita bisa ada double variabel kayak gitu. Oke, kita show. Have you ever played games where player earn points by collecting gold coins like Super Mario, Temple Run, and Cookie Run? Salah satu contoh gamenya itu kalau teman-teman tahu ada Super Mario Bros. Kan kita menolong si Tuan Putri dengan cara melalui rintangan seperti mengambil koin, terus kemudian ngambil ability dari jamur dan lain-lain, atau bahkan Temple Run. Pasti nggak mungkin dong yang nggak pernah main Temple Run. Dari Temple Run sendiri kan kita kayak dikejar-kejar sama monster, terus juga dengan cara main gamenya itu kan ngambilin koin gitu ya. Atau teman-teman juga pernah pasti main Subway Surf kayak gitu. Itu caranya buat supaya finish atau next level dengan cara ngambilin dari si koin. Nah, itu akan kita buat di game ini. Oke. Salah satu contohnya ada di scene berikut, dan dimana sini si objeknya yaitu si player, ini kita player dan di sini kita sebagai food. Atau mungkin di games cacing, kalau teman-teman pernah lihat kayak Slither.io or games apa sih tuh yang kalau kita nambah makan terus si cacingnya jadi makin besar. Nah, kayak gitu kurang lebih. Do you still remember how to set up the sprite, background, and sprite's position? Let's make this screen for first. You may draw your own favorite character. Jadi teman-teman di sini kan sebelumnya udah pernah bikin dari si karakter tersebut nih kan. Kita pernah gambar tuh di materi sebelumnya, kita kan gambar-gambar ya. Kita gambar-gambar my own favorite character, and then kita gambar juga projectile, dan kita gambar juga foodnya, bahkan kita gambar enemy-nya. Dan itu kalau udah selesai digambar, atau teman-teman mau change gambarnya juga boleh. Tapi masih ingat kan caranya buat how to set up the sprite in the default position kayak gitu. Don't forget to change the name of variable in their categories or classes. Nah, teman-teman juga lihat kemarin kan kita ada bikin 4 variabel. Kali ini kita perlunya 2 variabel aja nih. Teman-teman bisa di-delete 2 variabel dengan klik kanan, atau bisa langsung ke backspace, atau di-drag ke sebelah kiri di bagian toolbar seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa langsung delete positionnya tuh kayak gini guys. Dari sini bisa langsung ke sini di-drag gitu. Atau for example like this. Nah, tinggal di-drag taruh sini terus ke delete. Simple kan? Oke, balik lagi. Oke, next perlu diperhatikan juga ya, di materi kali ini kita perlu 2 variabel aja. Di sini kita masukkan di my sprite sebagai player, dan di sini juga koin sebagai food. Itu bebas ya, teman-teman boleh mengikuti dari koin atau pakai my sprite juga, atau teman-teman juga bisa random kayak project yang aku buat. Di sini ada apple sebagai di sini sebagai potion, aku ganti dulu sebagai food. Nah, kayak gitu. Diperhatikan lagi, this is my sprite, itu default karakternya ya. My sprite itu default karakternya sebagai player. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah kita akan ngebug, teman-teman. Terus di sini juga ada set apple, itu of kind-nya itu sebagai food. Nanti kita akan mencoba buat si karakter ini bisa makan si apple ini, kayak gitu. Oke, kita samain dulu projectnya. Nah, di sini add the move with button blocks that allows the character to move. Jadi reminder set your character to stay position within the screen. Jadi
add block move-nya kayak gini, masuk ke controller, teman-teman bisa pilih yang single player di move my sprite with buttons, taruh di bawahnya apple. Gampang aja, tinggal ditarik, di drag like this, kayak gitu. Terus kalau misalnya udah ada dua, pilih salah satu aja, jangan dua-duaan. Nah, ini bisa dibuang, bisa di drag ke sebelah kiri, langsung ke delete. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Gitu. Kira-kiranya kalau misalkan kecepatan, teman-teman bisa langsung komentar aja supaya buat ada masukan dari aku juga buat kedepannya supaya tidak terlalu cepat-cepat dalam menjelaskan. Oke, di sini kalau misalkan sudah add the move blah 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 with buttons block that allows the character to move. Setelah itu di set juga nih, set my sprite stay in screen on. Jangan lupa di onin untuk si my sprite-nya stay in screen. Kenapa? Karena kalau tidak on, dia bakal jalan-jalan kayak gitu guys. Jalan-jalan otomatis. Ya, next. But now there's nothing happen when the character touches the gold coin. How to create an object overlaps? Ya, bener banget kan, ini kita belum sampai, oh kok belum bisa ini, belum bisa dimakan si apple-nya, kayak gitu. Kenapa? Karena kita belum masukin yang namanya object overlaps yang bakal kita pelajarin hari ini, kayak gitu. Kita ikutin, next step-nya adalah teman-teman bisa masuk ke sprite. Oke. Follow these steps to create an overlaps event. Look for the overlap section in the sprite category and then select the on sprite of kind player overlaps other sprite of kind players. Pilih yang paling atas. Pokoknya teman-teman cari aja di sprites, terus di scroll ke bawah itu ada kategori overlaps. Pilih yang overlap section, overlap blocks. Oke. Aku bisa langsung praktekin di sini. Scroll down until you see the overlap section and then you can taruh di sebelah kanan, jangan digabung ke bagian on start. Kenapa sih? Karena kita kan beda section gitu ya, jadi ibarat kata tuh kita punya ada beberapa section tapi dia nggak masuk ke dalam body kayak gitu. Nah di on sprite sini, di overlaps ini taruhnya di sebelah kanan aja, dia nggak bisa masuk ke dalam karena dia tuh beda kategori kayak gitu guys. Next, masuk ke object overlaps event. When this block exists, there will be object overlaps event. Kita samain dulu. Di sini on sprite of kind player overlaps other sprite of kind food. Ini kan masih kita player ya, kita pindahin dulu ke food. Kenapa sih foodnya yang dipindahin Kak? Karena kita akan membuat si overlaps ini dalam si kategori food, ya si apple ini. Nah kalau teman-teman kategorinya mungkin enemy, bisa nanti diganti ke enemy kayak gitu. Oke. The sprite of kind player refer to the main dog karakter. Ini buat penjelasan aja. Di bagian si of kind player kayak ini, di sprite of kind player itu merujuk kepada si player kita. Di sini aku masukin si my sprite. Jadi si karakter utama yang inilah yang akan berfungsi. Kemudian overlaps other sprite of kind food, berarti ditumpuk dengan other sprite yaitu si apple ini. Kenapa? Karena kita cuma punya dua variabel kayak gitu. Dan di sini of kind-nya food, jangan lupa masukin ke kelas food, bukan ke kelas player ataupun ke kelas enemy. Like this. Sampai sini jelas. Kalau ada yang kurang mungkin bisa di komentar atau mungkin kurang penjelasannya. Next kita ke okay. This is while the other sprite of food, ini refer to the food. Jadi si gold coin seperti yang aku bilang tadi, ini merujuk kepada si koinnya tersebut, atau merujuk kepada si apple, atau merujuk kepada karakter dari yang kamu masukin kayak gitu. What we have to do here is that when the character and gold coin is contact, the coin will be vanished. Jadi kita tuh bakal berekspektasi nih, ketika si koin sama si karakternya ini udah masuk ke dalam satu layer atau ke dalam satu kolom, itu kita akan membuat si koin ini bakal menghilang. Ya sama kayak penjelasan sebuah gameplay dari Temple Run. Jadi
Kalau misalnya teman-teman pernah bermain game Temple Run juga kan, si koin itu bakal ke vanish kan. Nah, kayak gitu kurang lebih. Next step is kita masukin look forward the effect section in the sprite category. Yap, buka ke sprite kategori lagi, kemudian select the destroy block. Masuk ke sprite, scroll down until you see the destroy my sprite. And then you can drag this. Masukin ke dalam si overlaps tadi. Masukin ke dalam section overlaps tadi. Okay. The next step is drag and place destroy block in the object overlaps event, and then don't mess up the object to destroy. Pilih lagi si objek. Objeknya apa? Apple, karena kita kan mau ngedestroy si food. Nah, itu nggak harus apple ya teman-teman, itu tergantung dari project kalian itu apa. Okay, the object to the destroy here is gold coin. So remember to change the variable di sini. The object to destroy is apple. So remember to change the variable. Coba jangan disamain juga ya. Kalau misalkan projectnya teman-teman itu bukan apple, is okay. Tergantung dari variabel yang kamu punya. Kayak gitu. Next step is click the plus sign, and then to add the effect when the code is destroyed and the duration of the effect lasts. Jadi masukin bukan sesi tapi kayak animasinya. Kita klik plus, di sini kita pilih yang fire, boleh yang fire atau yang spray juga boleh. Spray effect for-nya ini 200 ms aja. Nah, kayak gini. Belum selesai, ingat. The very interaction design is done, just first interaction is done. Karena kita kan ada dua kemungkinan ya repeat eventnya kayak gitu. Coba kita cek. Nah, udah berhasil karakternya kemakan. Apple-nya sudah berhasil kita destroy, apple-nya sudah berhasil kita vanish. Tapi ada yang salah. Kenapa? Karena di sini kita nggak bisa berulang si apple-nya itu. Gimana sih caranya kita berulang? Nah, ini adalah kita menggunakan repeat events. The next step is repeat events. Oke. Jadi supaya ketika si apple-nya udah ke vanish, nanti apple-nya itu bakal tumbuh lagi tapi di another position. Jadi kayak kita mengejar suatu makanan dari si objek yang akan kita pakai kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ya hampir sama kayak game Snake atau kayak game Mario nggak terlalu sih, tapi lebih ke Snake ya. Next, kita ke repeat events. The overlap event setting is done, but the coin is gone after being collected once. How to generate the coin again? Gimana sih cara nge-generate coin? Di sini kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, possible eventnya adalah the new coin will be generated right after the previous coin is destroyed. Atau bisa dibilang koin baru akan dihasilkan tepat koin sebelumnya dihancurkan, kayak gitu. Koin baru akan dihasilkan tepat setelah koin sebelumnya dihancurkan. Kemungkinan kedua adalah the coin will be generated periodically for a fixed period of time. Yang artinya jadi koin ini bakal bergenerasi after di beberapa waktu, kayak switching time kayak gitu. The next, nah kita bisa masukin on destroy sprite carrier. Jadi buat next stepnya adalah buat kita menggunakan repeat eventsnya adalah ke step selanjutnya. Bisa diikutin, look for the life cycle. Okay, open the sprites and then scroll down, look the life cycle. Nah, ini ada dua teman-teman ya, jangan sampai salah. Ini banyak banget teman-teman pasti yang bakal keterkecoh. Di sini ada on created sprite of kind player dan on destroyed sprite of kind player. Kita pilihnya itu yang on destroyed ya teman-teman, bukan yang on created. Kenapa sih kok nggak yang created? Karena bakal bugs. Kita nggak akan membuat sebuah si objek si player food ini nggak akan kita buat, tapi akan kita vanish, akan kita hancurkan, akan kita destroy kayak gitu. Ini bisa langsung aja di drag ke sini.
Oke, reminder don't mess up the object to be destroyed. Nah, jangan lupa ini kita ganti lagi jadi ke food. Jangan sampai ke player, nanti bakal ngebugs lagi ya. Jadi game kita tuh nggak akan bisa ke play kayak gitu. Next kita ke apa ini? Look for the set sprite blocks that generates the gold coin and right click to duplicate the blocks. Kita ambil dari sebelah kiri. Teman-teman bisa cek di bagian set apple, kan sini kan tertera yang foods-nya kan yang bakal kita duplicates. Jadi kenapa sih harus diduplicates? Biar gampang aja, biar simple, biar cepet. Karena kalau kita bikin lagi kan agak repot ya. Kita harus gambar lagi. Gitu. Ini teman-teman bisa langsung klik kanan and then you can duplicate the blocks. Terus masukin ke sini. Yap. Like this. The first repeated event is done, but have anyone noticed this? There is something wrong. There is something wrong here. Ada yang salah juga sih. Pasti ada yang kurang, bukan salah tapi lebih ke kurang. Yap, di sini masukin juga set apple to sprite of kind food. Dipastikan ya, ini selalu food karena kita yang mau ngedestroy itu foodnya, kayak gitu. Nah, ada yang salah kan? Kenapa kok jadi nggak bisa hilang kayak gitu? Kenapa ini karakternya nggak habis-habis? Itu ada yang bugs. Nah, gold coin keep regenerating at the same place. It looks like it never disappear. Ya, nggak hanya gold coin, tapi karakter yang kita jadikan sebagai objek si food itu. Di sini kok apple aku nggak bisa hilang-hilang ya karena ada yang kurang dari first step ini. Kita next dulu. Nah, kita masukin ke random number generation. It will be great to have the gold coins regenerated in the unpredictable location. It will be great to have the apple regenerated in the unpredictable location. Jadi kan lebih baik kalau nggak lebih baik sih, tapi lebih bagus kalau game yang kita buat si apple-nya ini tuh bakal bergenerasi atau bakal nunggu lagi atau bakal muncul lagi di another location, jadi lokasi yang berbeda kayak yang sebelumnya. Jadi nanti bakal hilang, si apple-nya ini bakal hilang, terus misalnya tiba-tiba muncul di sebelah sini kayak gitu. Kita next dulu. Nah, add the blocks that could set the coin's position on the screen. Don't forget to double check the variable in the blocks. Set coin position to X and wait, let me show you. Nah, ini teman-teman bisa diduplikat aja dari sini, diklik kanan, duplicate, masukin ke sini, terus diubah lagi, set apple to the position, kita masukin ke 00 mungkin ya. Oke, boleh deh. Sebenarnya nggak apa-apa sih, berapa aja. Nah, sampai sini ada yang kesulitan. Kalau misalkan ada yang kesulitan, bisa di komen aja ya teman-teman, misal di menit keberapa ada yang kurang paham, atau ada yang ketinggalan, atau ada yang masih kurang jelas kayak gitu. The next step is you can look for the pick random blocks in the math category. Buka ke math, kemudian kamu pilih pick random 0 until 10 kayak gini, tapi 2 kali masukin ke X dan masukin ke Y. Masukin ke pick random sebelah sini ke X, and then you can drag again the pick random to the Y like this. Nah, karena di sini ada 0 until 10 dan 0 until 10, ini karakternya bakal berpindah ke pojok kanan kayak gini. Kenapa pada pindah ke pojok kanan? Karena di sini kita masukin 0, sedangkan di microbit itu kan kemarin kita belajar fisik ya, buat mencari tahu titik koordinat dari si microbit ini kayak gitu. Sedangkan ini kalau teman-teman yang ingat, di sini ada 0,0, kemudian ada 1 kayak gitu. Dan kenapa bisa 10 ataupun 0 ada di sebelah kanan? Ya karena di pojok kiri atas itu adalah titik koordinat 0. Oke, terus
teman-teman bisa langsung modify the range of number-nya itu ke fit screen, yaitu 10 sampai 150 untuk X. Bisa diklik 10 sampai 150. And then pick randomnya itu 10 sampai 100. 10 sampai 110. Oke, setup for one possible event is done. Yap, kita cek dulu apakah sudah berhasil. Yap, the game is done. Jadi untuk possible yang pertama ini udah berhasil teman-teman. Teman-teman juga kan seperti yang aku bilang tadi, kita bakal membuat 2 kemungkinan kayak gitu. Ini salah satu contoh dari possible one atau kemungkinan pertama yang tadi udah dijelaskan. Kayak gitu deh. Oh iya, untuk main Jai ini kan pakai joystick ya. Teman-teman bisa langsung diklik WSAD aja di keyboard atau pakai panah yang ada up, down, left, and right kayak gitu. Sama kayak main game PC biasa. Oke, possible one is done. Sampai sini ada yang mau ditanyain, bisa langsung di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kecepatan, bisa di reverse atau bisa di undo gitu, atau bisa juga teman-teman langsung berkomentar kira-kira dari kelas ini tuh kecepatan atau enggak kayak gitu. Oke, di sini kita akan melihat kembali di pernyataan sebelumnya, yaitu ada the second one is possible event. The coin will be generated periodically for a fixed period of time. Yang dimana koin akan dihasilkan secara berkala untuk jangka waktu tertentu. Jadi di kemungkinan kedua ini kita bakalan bikin sebuah game, tapi sebelumnya yang koinnya itu akan beregenerasi dalam beberapa waktu. Langsung aja ke stepsnya. Nah, di sini follow the steps to generate the character periodically over time. Yang pertama, teman-teman bisa langsung buka ke bagian toolbar di game. Look for the gameplay section in the game category. Buka di game category, and then you can see the gameplay section, and then select on the game update every blah 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 blocks. Ini langsung kita praktikin aja. Wait ya, it's still buffering. Oke, kita lanjut. Sorry, my bad connection guys. Teman-teman bisa langsung kita praktikin aja di bagian gameplay, di section game, kemudian di gameplay, terus pilih yang on game update every 500 ms ini, taruh di bawah, jangan digabung kayak tadi ya. Pokoknya ini kita taruh di bawah lagi, dan mereka ini nggak bisa digabung blocksnya. Terus step selanjutnya adalah di sini repeat what you just did earlier to create the coin variable and assign its position randomly. Diambil bagian set coin ini masukin ke dalam si on update. Mungkin kita bisa pick dari sini aja kali ya. Nah, dimasukin ke sini. Is this really the expected outcomes? Can anyone find the issue? Kita cek gimana hasilnya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kita pakai yang destroy update-nya itu kayak gini teman-teman, kayak set apple dan lain-lain. Si apple-nya ini bakal ada banyak banget dan lokasi yang nggak tertentu gitu loh. Makanya di sini kan ada sesuatu lah, ada isu yang nggak beres. That's why kita cek kembali. One important concept of the variable has to be mentioned here. Jadi cek kembali di my sprite, itu sprite of kind of player-nya di bagian sini. The next step is if we group the character si cat and dog and as the same variable, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam dalam programming itu variable nggak boleh sama si username-nya. Sama seperti yang pernah kita pelajarin di materi sebelumnya, yaitu kita membuat variabel dan kelas yang dimana
kita punya banyak variabel tapi dengan username yang berbeda gitu. Let's make the guess. When we use the control to move the sprite, will the cat or dog be moving? Gak tahu kan? Kenapa? Karena kita lihat kembali di atas. Di sini my sprite dan my sprite. Si cat sama dog dengan menggunakan variabel yang sama. Sedangkan di sini di blocks move my sprite with buttons, berarti sprite yang mana nih? Blok si move ini bakalan bingung, sistemnya itu nggak akan merespons apa yang kita pengen. Jadi dia bakal ngebugs dan nggak bakal bisa moving, nggak bakal bisa membuat si variabel kita bergerak kayak gitu. The answer is only the dog moving. Why? Is it because the dog is scattered, or this is very important basic concept of programming. No matter if it's text-based programming or blocks programming, this programming like language are sequential. Jadi the sequence-nya itu is a basic concept of every algorithm. At the first, the cat was first created and assigned to my sprite variable, so the cat will be shown on the screen first. Nah, ini juga salah satu dari hal basic lah dari programming. Kenapa? Karena di sini kita punya dua variabel tapi namanya sama. Oke, bisa terrealisasi. Tapi yang akan muncul di layar itu yang paling atas. Yang the second itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena nggak ke-assign gitu, nggak terbaca oleh sistem. Gitu. Afterward, the dogs was created and assigned to my sprite variable again. Right now, the cat in the variable my sprite has been replaced. Override the dog like this. Therefore, the arrow case can only control the dog. Cat was abandoned. Oke, dan ini adalah salah satu konsep yang baru aja kita mention, yang baru aja kita pilih. Every time a new coin is generated, only the latest coin is stored in the coin variable. Berarti setiap saat si apple ini beregenerasi, dan hanya yang terakhir lah, dan hanya apel yang terakhir yang akan ada di koin tersebut. Jadi gimana ya bahasanya tuh, setiap kita mau menjalankan nih untuk possible yang kedua, apel ini akan beregenerasi sesuai dari time-nya gitu, dari on game update every 500 kayak gitu, 500 ms. Sampai sini mungkin kalau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan atau melalui via kolom komentar. Okay, hence the coins that are destroyed by the overlaps event will only destroy the newly generated coin like this. So, how to solve this? Nah, drag the other sprite to replace the coin variable in the destroy block. Coba kita cek. This is how to can solve problem. Kita samain dulu sama yang di sini. Set apple to the kind of food and then set apple position to picks random. After that, you can check on the sprite overlaps like this. On sprite of kind player overlaps other sprite of kind food, and then you can destroy your variable like this. For me, in my project, variabelnya itu ada apple, kemudian with confetti effect kita ubah ke tadinya spray, kita coba ubah ke confetti effect for 200 ms. Kita coba. Nah, ini adalah hasil dari setup possible yang kedua. Kayak gitu. Lebih masuk akal yang pertama sih sebenarnya. Kalau buat di dalam dunia game kayak gitu ya. Next, kita bisa lanjut ke Nah, di sini ada dua slide sih. Jadi ada dalam grid
yang dimana slide pertama possible event itu bentuknya adalah on destroy sprite of kind food, itu di dalamnya ada set coin si sprite sebagai food dan set coin position to pick random dari sekian sampai sekian, dan kemudian dia juga sekian, dan ditambah lagi dengan pasangannya, yaitu ada on sprite of kind player overlaps. Jadi di masing-masing sini, masing-masing possible itu punya overlaps. Yang membedakan hanyalah di bagian blocks on destroy dan di bagian blocks on get update. Untuk di possible yang kedua, ini ada blocks on get update every 500, dan di possible pertama itu ada on destroy sprite of kind food yang seperti ini, kayak gitu. If you have any question, please let your lovely teacher know, or kamu teman-teman bisa juga langsung komentar di kolom YouTube-nya. Dan untuk teman-teman sendiri lebih tertarik kemana nih? Kalau misalkan ke possible yang pertama, kemungkinan pertama bisa membuat project yang seperti ini, atau kalau teman-teman lebih interest ke kemungkinan kedua untuk dalam membuat game, bisa langsung kayak gini. Untuk aku sendiri lebih suka ke possible yang pertama, jadi ini kita bisa pindahin lagi ke bagian on destroy kayak gitu. Kalau dijalanin bisa langsung kayak gini aja. Yap, Apple ini akan berubah tempat, tapi belum ada waktunya gitu. Jadi nggak terlalu update, nggak terlalu bergantung pada waktu kayak gitu. Jadi setiap kamu menghancurkan si Apple, setiap kamu menghancurkan si variable food-nya ini, kamu juga bisa langsung si Apple-nya ini langsung ke update, tapi di another location, another position kayak gitu. Terus juga di sini aku mau menjelaskan pick randomnya ini kan dari 10 until 150. Untuk di Y-nya itu 10 until 110. Nah, kenapa sih kita harus memulai dari 10? Karena kalau kita mulai dari 0, kalau teman-teman masih ingat di materi physics yang kemarin yang ada direct kayak gitu, kalau 0 itu dia bakalan over dari si simulator, yang dimana kita sebagai user kan nggak mungkin dong melihat makanan di ujung pojok atas kiri kayak apakah ini gamenya ngebug atau enggak kayak gitu. Pasti kan teman-teman juga bakal mikir, oh ini ngebug kah gamenya, kenapa makanannya ada di atas kayak gitu. Dan ini juga bisa sebenarnya teman-teman sesuaikan, misalkan mau di 50, oh berarti nanti bakal ada di tengah-tengah, jadi nggak akan sampai ke pojok banget kayak gitu. Oke, untuk materi hari ini tentang interaction design sampai sini dulu. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung, dan ini adalah hasil project akhir kita, blocks-nya. Di sebelah kiri kita review kembali, ada set my sprite, kemudian dia ada background color. Ini sebenarnya boleh dipakai atau enggak, karena kalau di sini kan aku full backgroundnya warna Tosca, jadi kemungkinan si background color ini nggak kebaca. Terus di sini ada background image, and then ini yang paling penting ada variable yang kedua, yaitu ada si Apple sebagai food. Kemudian di sini ada button move untuk memindahkan si my sprite kita untuk supaya kita bisa bergerak. Terus yang terakhir di sini ada stay screen dan set stay position to sekian. Dan di sebelah kanan, ini yang paling penting dari materi yang kita pelajari, ada overlaps blocks, ini selalu ada. Dan untuk yang di bawah, ini ada blocks destroy atau blocks on game update. Ini kemungkinan pertama, yang ini kemungkinan kedua. It's depend on you, terserah mau pakai yang mana. Untuk aku sendiri kita pakai destroy. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang ketinggalan sama materi-materi dari sebelum ini, bisa langsung klik di playlist kita di Game Developer. Itu nanti akan ada beberapa video dari tutorial sebelum-sebelumnya. Begitu, aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you for watching. Bye.